ilmunya kan kita semua. Mungkin agak sedikit bersambung dari pertanyaan Mama yang tadi. Ya, ini saya ngomong bicara anak-anak juga. Jadi saya tadi dulu, saya mau nanya ada anaknya juga. Jadi saya izin Umi mau ngomongin kamu. Apa ya Umi? Iya. Izin ya Kak ya. Ini bukan beban air Kak. Jadi gini, termasuk menurut Kak Febri termasuk paksaan atau enggak? Misalkan si kakak ini setiap harinya kita punya target hafalan, setoran hafalan. Pada suatu hari dia lelah, capek gitu ya. Tapi karena memang kalau saya berprinsip kita harus jaga komitmen, gitu kan. Ya capek-capeknya kamu tetap harus lanjut. Ya. Dan itu yang pertama. Dan kenapa saya bicara kayak gitu? Karena memang saya melihat si kakak mampu. Walaupun dia bilang suaranya sampai serat habis karena latihan hadroh kemarin sempat habis dan lain sebagainya, tapi ini komitmen ngomong gitu kan, kamu tetap setoran gitu kan, duduk gitu kan, tuh itu yang mungkin agak tegas ya gitu kan, itu komitmen pertama. Terus pada suatu saat dia pernah ngomong, Mi, si A setoran hafalannya sudah melebihi aku begitu kan. Terus iya, terus gimana? Kan kamu sebenarnya bisa. Kenapa kamu bisa dikalahkan? Gitu kan? Itu yang mau saya tanya, kalimat saya yang seperti itu. Tapi gini, saya ngomong gitu karena memang saya melihat dia mampu sebenarnya. Kenapa kamu bisa kalah setoran hafalannya? Gitu kan? Padahal kan sebenarnya kamu bisa. Gitu kan? Iya loh, karena gini. Kak, kebaikan itu nggak ada alasannya kalau memang kamu dari kan kita komitmen. Gitu kan? Ayo, tetap. Yang pertama, apakah kalimat saya itu termasuk yang sebenarnya kayak tadi ya? Termasuk yang membandingkan atau apa, tapi sebenarnya permasalahan berawal dari dia. Terus yang kedua, ini ada dua pertanyaan ini kan pesona. Yang kedua tadi kan Kang Febri sempat bilang bahwa yang menyinggung soal nilai. Sekarang kita tuh nggak saatnya lagi ngejar nilai gitu ya, iya kan ya tadi barusan ya. Terus kemudian anak itu kan tergantung bakatnya gitu kan. Kalau bisa sekolah itu yang mengaktifkan. Tapi kita semua tahu kita hidup di Indonesia. Kita punya jenjang nurul di mana sebenarnya ada tuntutan-tuntutan tersendiri yang akhirnya membuat nilai itu harus berlaku. Akhirnya penilaian itu tetap berlaku gitu. Jadi di pendidikan kita yang memang menuntut itu sistem itu akhirnya menuntut itu yang akhirnya di sini mungkin saya mewakili suara para guru gitu ya. Akhirnya dengan mau nggak mau dengan nilai yang misalkan ada yang remedial, jadi kamu remedial dan lain sebagainya dikasih anak dan. Tapi sejauh saat ini sudah luar biasa. Saya merasakan bahwa guru-guru Aziza sudah luar biasa sabar. Bahkan kalau mungkin ini tidak didapatkan di sekolah lain ini Kak Febri biar ketahui bahwa ketika anak remedial itu guru japri orang tua tidak diumumkan di grup, itu salah satu yang bisa menjaga etika. Itu bagus banget gitu kan menurut saya. Nah itu memang kita ujung-ujungnya memang ngelihatnya nilai. Nah menurut Kak Febri gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya Bunda ya. Silakan ya. Yang pertama, ini mewakili sebagian besar orang tua nih pertanyaannya. Baik, yang pertama terkait dengan kedisiplinan dan komitmen itu gak usah dibahas, saya sepakat. Ya, tapi gimana caranya orang tua juga memfasilitasi. Contoh gini, kalau kita komitmen, misalnya jam 1 jam si kakak ini untuk hafalan, gimana orang tua juga support itu dalam artian jangan bikin capek. Maksudnya jangan bikin capek. Oh kita tahu nih jam hafalan jam segitu gitu kan ya. Nah maka fasilitasi dia untuk nyaman juga gitu. Sehingga komitmen itu bisa dijalankan dan kita bisa mendampingi total gitu kan. Karena yang berat itu dalam masalah tadi roadmap program di bulan Ramadan, saya sendiri ngerasain yang berat itu adalah komitmen dan istiqomahan kita. Salah satu program misalnya ini di luar ini, salah satu program kita adalah tidak makan berlebihan untuk mengontrol nafsu kita, ya kan? Saya udah berikan narasi kepada anak-anak. Salah satu yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana kita memiliki kontrol diri yang bagus. Salah satu kontrol diri itu adalah ketika buka. Banyak di antara kita ketika buka itu kan langsung dijamak ya makanannya, ya kan? Dirapel gitu, dijamak tapi nggak dikosor. Kalau dikosor kan di ini kan. Nah, saya bilang ke anak-anak, mau nggak kita bikin aturan lain bahwasanya
kita makan secukupnya dulu, bahkan sedikit dulu, habis itu sholat, habis itu lanjut lagi. Bahkan kalau Abi biasanya habis taraweh gitu kan ya. Supaya apa? Semua mungkin makanannya enak-enak yang kamu dapatkan, tapi ini adalah bagian dari kita untuk kontrol. Nah, yang susah itu adalah ketika kita makan di luar misalnya. Ini kan harus jaga juga tetap komitmen bukber misalnya kan. Nah, ini yang benar-benar harus digawangi. Nah, istiqomah itu yang berat. Kalau bundanya sudah bisa menjaga istiqomah itu keren. Keren itu dalam artian gini loh. Biasanya yang kadang agak longgar itu seketat-ketat dan sekeras-kerasnya bunda, kadang bunda itu gampang untuk dinego sama anak. Iya kan ya? Gampang untuk dinego sama anak-anak, melas dikit mukanya udah berkaca-kaca gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi, saran saya tetap tidak merekomendasikan membandingkan anak, bukan membandingkan ya. Jadi tanamkan kepada anak yang harus kamu pecahkan bukan rekor orang lain tapi rekor sendiri. Gak apa-apa pencapaian orang lain segitu gitu kan ya. Tapi pecahkan pencapaian kamu. Contoh gini, kalau dia satu pekan berhasil menghafal 1 halaman gitu kan ya, maka yang harusnya dipecahkan adalah, yang harusnya dilewati adalah bagaimana 1 pekan ini bisa 1,5 halaman gitu. Bukan capaian orang lain. Nah, itu capaian orang lain segitu kamu harus, karena kalau patokan kita pada capaian orang lain, maka ketika sudah melewati capaian orang lain kita udah. Tapi setiap hari kan harus lebih baik dibandingkan dengan hari sebelumnya. Maka pecahkan setiap hari rekor pribadi kita. Nah, pecahkan rekor kita. Itu bukan berarti sebodoh amat dengan rekor orang lain. Yang capaian orang lain itu bisa tadi kalau menjadikan itu adalah bagian dari sumber semangat kita, sumber inspirasi dan yang lain-lain. Tapi target kita bukan memecahkan rekor orang lain, tapi pecahkan rekor sendiri. Nah, gitu ya mungkin narasinya ya. Karena gini loh, efek membanding-bandingkan di luar ini ya, saya ingin tambahkan, efek membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau diri anak kita dengan orang lain adalah kelak kita akan melahirkan tipe-tipe anak yang senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Karena hidup dia selalu dibandingkan. Standar dia adalah orang lain, bukan dirinya sendiri gitu loh. Ya kan, karena terbiasa dibandingkan. Oke, yang kedua terkait dengan nilai. Maksud saya gini, boleh sekolah ngejar nilai, tapi apakah nilai itu menjadi sesuatu yang paling utama? Berdirinya SDIT Azizah ini, apakah mengharapkan anaknya lulus atau berkarakter baik? Nah itu kan ya, maksudnya hal esensi itu jangan sampai mengurangi hal-hal yang sifatnya nggak esensi, gitu. Kenapa? Karena saya pernah kritik beberapa kali ngisi di SNPIT dan segala macam. Ini kan antum nulisnya Islam terpadu, gitu kan? Kenapa harus 100% lulus dengan nilai di atas 90 gitu? Nggak semua anak harus 90 gitu, paham ya? Tapi lulus dengan kejujuran itu paling penting. Lulus dengan attitude baik itu paling penting gitu. Nah, kalau dilihat sekarang Indonesia udah mulai bergeser sebenarnya. Pernah lihat nggak? Ada anaknya teman saya nggak sekolah, terus udah gitu dia homeschooling, keterima di pajak, keterima di Dirjen Pajak. Dia belajarnya dari mana? Belajarnya dari YouTube. Gitu. Nggak dapat nilai berarti. Ijazahnya apa? PKBM. Dan berapa banyak sekarang anak-anak yang memiliki ijazah PKBM tapi punya prestasi. Nggak semua ya, tolong jangan dibenarkan juga gitu kan ya. Kalau orang tua nggak sanggup nggak apa-apa gitu. Ya, tapi di beberapa kayak gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah orientasi nilai ini yang sekarang juga, bahkan di kementerian juga udah mulai berubah dengan adanya kurikulum merdeka, dengan adanya kurikulum. Kalau di kita, bukannya kita GR ya, tapi pertama kali PJBL itu kayaknya di kita deh. Di sekolah kami gitu kan ya. Pertama ada project based learning itu ketika abang kelas 3 SD, sekarang udah kelas 9 gitu kan ya. Nah, kita rumuskan tuh kurikulum. Saya belum jadi ketua komite waktu itu, tapi sudah mulai jadi korlas. Nah, kita rumuskan tuh waktu itu. Oh, ini ternyata cocok buat anak-anak. Ini akan melihat sejauh mana potensi anak-anak dan perkembangan anak-anak. Makanya mulai yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana anak bisa berpikir belajarnya dia itu bisa menghasilkan kontribusi dan karya. Gitu. Makanya ketika belajar PJBL, kamu belajar tentang apa, energi alternatif, karya kamu apa? Oh, aku bikin mobil dari tenaga surya gitu. Ya. Karena angka itu cuma di atas kertas, tapi
kontribusi dia itu akan terasa di tengah-tengah masyarakat. Ini idealnya. Nah, mudah-mudahan nanti bukan seiring bergantinya kepemimpinan, maksudnya seiring waktu kan kita kan banyak belajar dari negara-negara luar juga ya. Indonesia kan ketinggalan ya. Ketinggalan itu dalam artian gini, negara luar mah udah lama trennya, kita baru gitu kan ya. Negara luar udah lama trennya, kita baru. Dulu kenapa kita diminta pakai seragam? Kenapa kita diminta untuk mempelajari semua pelajaran? Karena memang settingan kita akan dijadikan buru-buru pabrik semua. Iya enggak? Ya kan? Revolusi industri besar-besaran butuh karyawan pabrik. Maka settingan pendidikan adalah bagaimana menghasilkan karyawan pabrik. Semua seragam, diminta untuk memiliki kemampuan yang standar semuanya gitu. Settingannya begitu. Kalau sekarang eranya ini udah bukan eranya karyawan pabrik lagi, tapi era kreativitas. Anak-anak generasi Z sekarang, ya kan, yang udah mulai kerja boleh di kafe, kerja boleh apa, tapi targetan dapat dan seterusnya. Nah, cuma yang nggak kalah penting bagi saya, zaman apapun, kalau saya sih percaya zaman apapun, kalau Sayyidina Ali pernah mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, itu secara teknis. Tapi kalau secara misi itu nggak pernah berubah, betul ya Ustaz ya? Tujuan pendidikan buat anak-anak itu pasti tidak akan terlepas dari tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatul fil ard gitu kan ya. Maka jadikan pendidikan itu adalah bagaimana anak-anak ini bisa menjadi Abdullah. Diudah kalau di Azizah insyaallah. Bagaimana menjadikan anak itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Yang kedua adalah Khalifatul fil ard. Khalifatul fil ard itu adalah bagaimana memunculkan potensi-potensi tersembunyi dalam diri anak tersebut. Punya peran besar. Itu yang ada di Tridion. Atau saya tertarik banget itu, mindset saya langsung berubah tuh nonton itu. Wah, ini keren nih. Nggak harus hafal textbook kan. Kalau Tridion tuh nggak harus hafal textbook kan. Textbook itu maksudnya definisi mesin adalah tapi dia sendiri nggak ngerti itu apa substansinya. Kita belajar nggak paling textbook, tapi kita nggak ngerti substansinya. Tapi kita nggak sesuai dengan textbook, tapi substansinya sama, itu yang keren. Apa itu definisi selat? Anak saya mendefinisikan selat bukan laut kecil di antara dua pulau, bukan itu. Lautan kecil di antara dua pulau, bukan. Aku tuh ke selat udah pernah. Jadi dia belajar selat itu langsung datang ke Selat Sunda, kelas 3 SD. Jadi selat tuh gini, ini ada pulau, ini ada pulau. Nah, ini lautan, ini selat namanya. Benar nggak? Benar. Dia belajar tentang semenanjung itu, dia langsung datang ke Krakatau gitu. Kelas 3 SD. Kakak belajar bentang alam di mana Kak? Ciletuh ya Kak ya? Kalau kakak belajar bentang alam di Ciletuh, Faidah nanti belajar tentang itu di Pulau Seribu, kelas 3. Udah siap-siap nih. Jadi kelas 3 di SD kami belajar tentang bentang alam dan yang lain-lainnya, tapi langsung ke sumbernya. Jadi gak diceritain, ini yang namanya teluk tuh kayak gini, gak kegambar, ini teluk tuh kayak gini, diliatin. Oh, ini teluk gitu. Oke, baik Umi. Kejawab ya kayaknya ya. Umi terjawab ya, Mi? Terjawab pertanyaannya, Mi? Terjawab ya, Masya Allah ya. Berarti ini bunda ya.